Menurut data riset dari ADP tahun 2025, ada sekitar 54% warga Indonesia yang langsung menghabiskan gajinya setiap bulan tanpa mempunyai dana sisa untuk ditabung. Jika data ini kita padukan dengan data Badan Pusat Statistik pada pertengahan tahun 2025, total ada 284,4 juta jiwa penduduk Indonesia. Jadi, masih ada ratusan juta warga tidak mempunyai dana sisa untuk ditabung setiap bulannya. Salah satunya adalah Irma Andriani. Ibu tunggal dengan 2 anak ini berprofesi sebagai pengemudi ojek online untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah sempat bekerja di pabrik dan berjualan kaki lima sejak September tahun lalu, wanita berusia 39 tahun ini memutuskan menjadi pengemudi ojek online atau ojol. Setiap hari Irma mulai bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam tanpa libur sepanjang minggu. Jelang tengah hari jika tidak ada penumpang, Irma menyempatkan diri untuk menjemput putra pertamanya, Arya Bima, yang duduk di kelas 6 SDN Rangkah 6 Surabaya. Sejak menjadi ibu tunggal, Irma memutuskan kembali ke rumah keluarganya di daerah Rangkah, Surabaya. Otomatis, selain menghidupi diri sendiri dan anaknya, Irma juga membantu perekonomian sang ibu dari hasil ojolnya yang tak seberapa itu. Jika sedang banyak penumpang, penghasilan kotor Irma bisa mencapai Rp250.000 per hari. Namun jika sedang sepi, Irma harus bersyukur mendapatkan sekitar Rp150.000. Angka ini belum dikurangi bermacam tanggungan hariannya. Per hari saya dapat 250 itu bersih. Kalau rame ya? Iya, kalau rame. Sepi? Kalau sepi 150. Gitu ya? Iya. Terus bersihnya segitu ya? Iya. Terus tapi itu belum dipotong yang lainnya. Apa aja potongannya? Potongannya cicilan motor per hari 55.000 per 2 tahun. Terus bayar BPJS TK sama kesehatan. Gitu ya. Iya. Nah, terus kemudian setelah uang ini bersih nih, ya kan? Potonglah. Kalau di rumah apa saja keperluan uang itu? Untuk bantu ibu. Berapa biasanya kira-kira? Kadang 50, kadang 30, tergantung rame Grabku. Oh gitu ya. Iya. Anak? Kalau anak setiap hari 10.000, kadang bisa lebih. Sisa perhitungan itu belum dipotong untuk makan minumnya selama bekerja, serta biaya insidentil seperti saat terjadi insiden ban bocor dan lain sebagainya. Hingga saat ini menabung masih sebatas angan-angan saja bagi Irma. Belum bisa nabung karena masih ada cicilan kurang 5 kali BPKB itu. Berapa itu per bulannya 550. 550, jadi Iya. diambil dari uang tadi itu? Iya. Gitu ya. Itu berarti belum bisa nabung sama sekali? Belum, tapi untuk masa depan anak sudah saya siapkan. Kayak dari BPJS TK. Kalau non sewu, kalau terjadi dengan dengan saya, anak saya bisa ditanggung BPJS TK. Bagi Irma yang merupakan sandwich generation, istilah untuk orang-orang yang secara finansial bertanggung jawab untuk menghidupi 2 generasi sekaligus, orang tua dan anak mereka. Menabung bukan menjadi prioritas utama. Baginya, kebahagiaan ibu dan anaknya adalah nomor 1. Enggak ada, yang penting anak. gitu ya? Iya, yang penting anak dan ibuku bisa senang, bahagia. Itu tujuan utama saya. Menurut dosen pengajar manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga Surabaya, Puput Komalasari, kondisi perekonomian global dan domestik memang sedang sangat sulit. Kondisi ini membuat banyak orang mengalami kesulitan untuk bisa menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk menabung. Menabung tidak perlu besar, namun yang menjadi tantangan adalah konsistensi. Pola menabung pada orang yang berpenghasilan tetap dengan yang berpendapatan tidak tetap akan sedikit berbeda polanya. Kalau yang penghasilan tetap itu kan mereka sudah bisa memprediksi, mereka bisa membuat budget anggaran secara lebih presisi karena mereka sudah mendapatkan income yang pasti. Mereka bisa menggunakan pola katakanlah 50, 30, 20. 50 untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian 30 itu disimpan untuk tabungan dan dana darurat, kemudian yang sisanya untuk investasi. Nah, bagi pekerja harian atau yang mempunyai pendapatan tidak pasti, maka tantangannya lebih besar lagi.
Apalagi yang penghasilannya masih di bawah UMR. Tapi untuk mereka yang penghasilannya tidak tetap, ini juga kita akan lihat apakah penghasilan itu di bawah UMR atau di atas UMR. Kalau di bawah UMR itu problemnya kan menjadi lebih rumit lagi. Maka prioritasnya berbeda. Kalau mereka yang berada di bawah UMR, yang harus dilakukan adalah membuat skala prioritas. Pastikan kebutuhan utama dulu. Apa itu? Yang pertama makanan, kemudian tempat tinggal, dan pendidikan anak. Tabungan yang kita simpan juga bisa dijadikan sebagai dana cadangan, sebagai persiapan jika hal-hal buruk terjadi. Yang menjadi kunci adalah konsistensi untuk mendahulukan menabung sebelum sibuk healing. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.